Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Hari ini kita patut bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Kita patut bersyukur. Kita juga mau bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat darahnya yang tercurah buat kita. Kita mau bersyukur untuk penyertaannya sampai hari ini sangat sempurna dalam hidup kita. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita di hadapan Dia, karena Dia sangat mengasihi kita. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita telah dibebaskan dari kematian kekal, sehingga kita diberikan keselamatan yang kekal, sehingga hubungan kita yang tadinya rusak dipulihkan dan diperdamaikan kembali oleh Allah. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Kau yang layak, karena Dia yang layak menerima pujian dari kita. Dia yang layak menerima hormat, syukur, pujian dan pengagungan dari kita. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kejayaan.
pengorbanan di hari ini. Dan hari juga kami mau menyerahkan rasa syukur kami ya, untuk perlindungan yang Kau beri hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama memperingatkan kembali akan kematian Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal Tuhan akhirnya. Mohon Roh Kudus menguasai keseluruhan ibadah kami pada pagi ini di seluruh muka bumi. Kami mau berdoa biar Tuhan yang memberkati, mengurapi kami semua yang hadir pada pagi ini, khususnya juga untuk
kebajikannya, ketetapan, peraturan, serta hukum-hukum Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, agar kita berbahagia, agar kita berhasil. Karena salibnya, Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia rela menderita. Kita telah menerima kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakan setiap hari dalam hidup. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita diteguhkan iman kita kepada
kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita menghayati akan kematian Tuhan bagi kita, bahwa meskipun salib adalah sebuah kutukan, tetapi bagi kita salib adalah sebuah kasih Bapa yang dinyatakan kepada kita untuk menyelamatkan kita dan menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita bersyukur. Jika tidak ada salib, saudara, mungkin kita tidak ada di tempat ini. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan dan menyebut Dia sebagai Bapa. Tapi karena kasih-Nya di dalam salibnya, kita menerima segala-galanya yang melimpah-limpah itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ini untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk kembali mengingat akan perayaan, akan baik kematian dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami berdoa Tuhan, di hari ini biarlah Tuhan melawat kami. Tuhan memberikan sebuah pesan baru kepada kami di dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapilah kami semua yang akan menerima firman Tuhan. Tuhan pimpin tiap perkataan hamba, tiap pikiran hamba, untuk hamba hanya menyampaikan firman Tuhan Allah saja. Kami datang Tuhan karena kami percaya bahwa di dalam salib ada kuasa Tuhan yang hebat, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan biarlah hari ini kami boleh mengalami apa yang disebut namanya kuasa itu, pemulihan itu dan kesembuhan itu yang Tuhan kerjakan di dalam firman-Mu, bahkan di dalam persekutuan, di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Allah. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, bilang kiri kanan selamat merayakan Jumat Agung. Puji Tuhan. Diperbolehkan duduk ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua untuk kita mengadakan ibadah Jumat Agung saudara ya. Dan menurut saya bantu dalam doa saudara, karena pada waktu saya mempersiapkan ini memang saya lagi sakit gigi benar saudara ya, sakit gigi benar. Sampai 2 hari yang lalu mulai terasa banget gitu ya, dan sampai tadi juga puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir sakit gigi saya tidak sebanding dengan sedikit pun dengan penderitaan yang Yesus lakukan ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Ketika kita berbicara Jumat Agung, sesungguhnya kita sedang berbicara atau melihat sebuah peristiwa sejarah saudara ya, di mana Yesus Kristus saudara ya, sebagai Tuhan kita, Dia berkorban dan menderita mati di kayu salib untuk kita ya. Puji Tuhan saudara ya. Pada zaman itu saudara, salib adalah sebuah kutukan bagi seorang penjahat,
bagi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat dan saudara negara pada waktu itu, saudara. Makanya orang yang tersalib adalah orang yang terkutuk. Amin, saudara. Orang yang terkutuk. Tetapi saudara, bagi Kristus salib adalah sebuah karya, ya, sebuah perbuatan yang dinyatakan di dalam kasih-Nya yang tidak kita nilai, saudara, ya. Karena kasih Yesus itu lebih besar dari segala kasih apapun juga, saudara, ya. Di dalam kasih-Nya Dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Di sana Dia menderita, di sana Dia tersiksa. Amin, saudara. Di sana Dia terhina, saudara, ya. Bahkan saudara, Bapa yang selalu ada bersama-samanya di dalam kekekalan untuk saat itu, sementara waktu itu, meninggalkan Yesus, berpaling dari Yesus. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu Yesus sedang memikul, sedang menanggung, saudara, ya, semua dosa kita, semua pelanggaran-pelanggaran kita, semua kejahatan umat manusia ditimpahkan di dalam dirinya, saudara, di dalam dirinya. Bapak Ibu, mari kita bayangkan bersama-sama, seandainya Yesus tidak mau berkorban mati di kayu salib, saudara, ya. Seandainya, mari kita pikirkan bersama-sama. Maka saudara, saya percaya hari ini kita tidak ada di sini, ya, saudara, ya. Kita menjadi orang-orang malang, walaupun kita sukses, walaupun kita mungkin orang yang berhasil di dalam karir kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena tanpa keselamatan, saudara, apa yang kita perbuat tidak ada artinya. Amin, saudara. Kita disebut sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, meskipun saya dan saudara beragama, ya. Meskipun saya dan saudara menjalankan agama, ya, berpakaian seperti orang yang beragama, saudara, ya. Tetapi saudara, bahwa keagamaan kita, saudara, tidak bisa menjauhkan kita dari murka Allah karena perbuatan pelanggaran dan kejahatan manusia di dalam dosa-dosanya, saudara, ya. Itulah sebabnya, saudara, betapa kita bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Yesus kepada kita. Dan kematian Yesus di kayu salib itu amat sangat penting, saudara, bagi iman kekristenan kita, saudara, ya. Dan juga bagi teologi, saudara, atau doktrin daripada kepercayaan kita sebagai orang yang mengikut Kristus, saudara, ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menemukan, saudara, ada 4 hal kepentingan kematian dan penyaliban Yesus di kayu salib, saudara. Yang pertama, saudara, ya, pentingnya kematian Yesus adalah untuk menyatakan kepada kita bahwa Alkitab atau kitab suci yang kita ikuti, yang kita percayai, yang diajarkan kepada kita adalah kitab suci kebenaran yang sungguh-sungguh benar dan yang tidak ada cacat celahnya. Amin. Kenapa, saudara? Secara teologis, saudara, ya, kematian Kristus itu berkaitan dengan kitab suci kita. Karena dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, bahkan sampai Perjanjian Baru, saudara, Alkitab kita berbicara tentang pengorbanan Yesus, kematian Yesus, dan penyaliban Yesus. Amin. Para nabi telah menubuatkan, bahkan sejak pertama kali manusia berbuat dosa dan jatuh di dalam dosa, yang Allah pertama kali lakukan untuk memperdamaikan Allah dengan manusia, Allah mengorbankan domba. Saudara, sejak itu Adam mengerti untuk berjumpa dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah, mereka harus membawa korban persembahan yang disebut namanya korban bakaran, yang disebut yang berkaitan dengan pengampunan dosa, saudara, ya.
Bahkan kalau Bapak Ibu baca tata cara ibadah orang Israel, saudara, sampai pada hari ini, saudara, mereka masih tetap melakukan hal yang sama, saudara ya. Hal yang sama, saudara ya, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan korban yang dipersembahkan, yaitu domba itu, mempunyai makna simbolis yang berbicara tentang penyaliban Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita, saudara ya. Itulah sebabnya, saudara, betapa pentingnya, saudara, yaitu kematian dan penyaliban Yesus sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa penting kematian Yesus, saudara? Karena kematian Yesus di kayu salib yaitu merupakan tujuan utama daripada penjelmaan Yesus. Ini kita harus paham bersama-sama, saudara ya. Darah binatang, darah manusia tidak memenuhi standar persyaratan pengampunan yang sejati. Amin. Darah domba yang dikorbankan itu, saudara, sifatnya hanya menutupi murka Tuhan, tetapi tidak mengampuni, tidak menebus, dan tidak melepaskan kita dari segala ikatan dosa, saudara ya. Dari segala ikatan dosa. Itulah sebabnya, saudara, Yesus yang adalah Allah, amin. Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia ya di dalam daging, saudara, yang ada bersama-sama dengan kita, saudara. Saudara, kalau Yesus tidak menjadi manusia sejati, tidak menjelma menjadi manusia, maka tidak akan ada salib. Amin. Maka tidak akan ada kematian, saudara ya. Kenapa? Karena ketika dia menjelma menjadi manusia, dia sungguh-sungguh manusia sejati. Amin. Sama seperti kita, punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan, tetapi yang membedakan satu, dia, Yesus, sebagai manusia sejati yang tidak pernah berbuat dosa. Yang membedakan itu, saudara ya. Yesus dengan kita, yang membedakan itu sebagai manusia sejati, saudara. Tanpa dia menjadi manusia, maka salib itu sebuah kebohongan. Kita harus sadar ini, saudara. Kita harus memahami ini bersama-sama, saudara ya. Oleh firman Tuhan, mau di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45, Ibrani pasal 9 ayat 26, 1 Yohanes 3 ayat 5, sudah firman Tuhan menerangkan kepada kita bahwa dia datang untuk menyatakan dirinya untuk dia mati di salib, saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara teologi, saudara, bahwa kematian Yesus di kayu salib itu membuktikan penjelmaan dia sebagai manusia sejati yang berkorban di dalam kasihnya kepada kita sekalian, saudara ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kematian Kristus, saudara, perlu bagi kita, sangat penting. Kenapa? Karena kematian Kristus berbicara untuk keselamatan umat manusia. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Bisa ditampilkan ayatnya? Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Amin, saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Kata anak manusia harus ditinggikan itu berbicara tentang penyaliban Yesus yang tergantung di kayu salib. Seperti orang Israel, saudara, ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, di mana mereka berbuat dosa kepada Tuhan, dan waktu itu Tuhan membuat ular-ular memabuk bangsa Israel. Dan waktu itu Musa mendirikan, saudara, amin, kayu, saudara, di atas bukit. Setiap orang yang melihat kayu itu, saudara, orang itu akan menjadi sembuh daripada segala kutukan itu, saudara ya. Nah, demikian juga kayu salib untuk kita sekalian, supaya setiap orang yang percaya
beroleh hidup yang kekal, saudara ya. Di dalam kitab Roma, saudara, pasal 3 ayat 25-26, saudara, firman Allah mengatakan kepada kita, salib menjadi jembatan jalan perdamaian. Amin. Menjadi jalan perdamaian bagi kita sekalian, saudara ya. Untuk kita bisa berkomunikasi dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara ya. Ketika Yesus mati di salib, saudara, bagaimana semua sekat perbedaan, ya saudara, antara tempat yang maha kudus dengan tempat kudus, dengan pelataran halaman bait Allah, saudara, semuanya itu menjadi transparan. Semuanya menjadi terlepas dan terbuka dan menjadi satu dan bisa melihat secara langsung, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena di dalam salib ada perdamaian. Amin. Ada perdamaian, saudara ya. Di dalam salib kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa biji gandum itu harus mati. Amin. Ketika dia mati, dia akan bertumbuh menjadi tunas, dan tunas itu akan berbuah dan menghasilkan buah yang banyak, saudara. Kematian Yesus hanya sekali untuk selamanya, untuk menyelamatkan dan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Dan pelanggaran-pelanggaran kita, saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya, saudara, mengapa kita merayakan Jumat Agung. Amin. Karena kita ingin mengenang bahwa salib buat kita bukan kutuk, amin, tapi, saudara, jalan perdamaian. Ya, kita menerima keselamatan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 3 dikatakan Yesus disebut Sang Mesias ketika dia tergantung di kayu salib sebagai juru selamat satu-satunya. Amin, saudara. Satu-satunya untuk kita sekalian, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena saya ingin cepat di sini, karena ada makna yang kita mau sampaikan di sini, saudara, bahwa yang keempat, bahwa kematian Kristus itu sangat penting bagi surga. Amin. Bapak Ibu harus memahami ini. Sebagaimana dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 31, ketika Yesus mengalami kemuliaan di gunung, di bukit, dan ketika itu dia berjumpa dengan siapa, saudara? Musa dan Elia, saudara. Dan di situ mereka berbicara tentang penggenapan janji Bapa, di mana Yesus datang ke Yerusalem harus mati di salib. Mati di salib. Kalau Bapak Ibu baca dengan baik di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu pasal 5, saudara, bagaimana para keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, saudara ya, ditata Allah, saudara, mereka menyanyi memuliakan Tuhan, saudara ya, tentang penebusan Kristus anak domba Allah di kayu salib. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11-12 tentang para malaikat di surga. Para malaikat di surga, saudara ya, yang tidak menerima penebusan. Amin. Malaikat tidak menerima penebusan, hanya manusia yang berdosa menerima penebusan. Mereka menyanyi, ya, mereka memuji, mereka meninggikan, mereka memuliakan Allah tentang penebusan anak domba Allah, saudara. Jadi Bapak Ibu, semua ini digenapi, semua ini terjadi, saudara, ya saudara, karena kasih Bapa kepada kita sekalian di dalam penebusannya untuk kita sekalian. Kalau malaikat saja yang di surga yang tidak menerima penebusan, mereka menyanyi, mereka memuliakan, mereka bersaksi, mereka mengagungkan Tuhan, apalagi kita yang menerima penebusan. Amin. Seharusnya Bapak Ibu, kita harus lebih banter dari malaikat, bersaksi, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Kemana-mana kita pergi bukan minum Coca-Cola. Amin, saudara. Kemana-mana kita pergi, saudara, kita menceritakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan,
Saudara, cinta Tuhan, kuasa salib itu di dalam kehidupan kita sekalian, saudara. Puji akan nama Tuhan, saudara. Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan 3 makna dari Jumat Agung untuk kita. Ya, 3 makna salib untuk kita, saudara. Menurut saya, saudara, kebenaran firman Tuhan yang kita harus perhatikan bersama-sama. Yang pertama, saudara, ya, kematian Yesus di kayu salib. Yang pertama, mengajarkan kita harus menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab. Amin, Bapak Ibu. Kita harus menyadari ini, saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, saudara. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22, firman Allah mengatakan demikian kepada kita, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 22, mari kita baca bersama-sama. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Bukan pasal 1, pasal 2 ayat 22. Iya, yuk kita baca bersama-sama. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya dalam mulut. Amin. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tergantung di kayu salib karena Yesus mau memikul dosa kita, pelanggaran kita, dan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Nabi Yesaya di dalam nubuatannya mengatakan, saudara, kita menyangka, amin, dia menderita karena dia seorang penjahat, amin, dia terkutuk karena kejahatannya. Tetapi sesungguhnya Yesaya mengatakan, pelanggaran kita lah, kejahatan kita lah, penderitaan kita lah yang dia tanggung. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saudara, saya percaya dunia akan menjadi damai, akan menjadi lebih baik ketika semua orang di dunia ini mau bertanggung jawab. Amin. Saudara, negara menjadi kacau balau, keluarga menjadi ancur-ancuran ketika ada seseorang di dalam keluarga itu, ketika ada manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jangan jadi Pilatus. Amin. Saudara, Pilatus ketika itu dia sebagai hakim, sebagai penguasa yang menentukan seseorang boleh disalib atau tidak disalib. Pilatus tahu, saudara, Yesus tidak berbuat dosa. Dia tidak melanggar hukum Romawi. Bahkan istri Pilatus pun datang kepada Pilatus, amin, memberitakan kepada Pilatus, jangan kau lakukan sesuatu kepada orang ini, karena orang ini orang benar. Tapi saudara, Pilatus tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Kenapa, saudara? Karena dia takut kehilangan apa, saudara? Posisi. Saudara, Pilatus cuci tangan, amin. Amin. Pilatus seolah-olah berkata gini, saya tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Padahal dia bertanggung jawab menentukan Yesus salah atau tidak salah. Karena salib berbicara untuk hukuman orang yang berbuat salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, betapa luar biasanya kalau kita hari ini, saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Amin, saudara. Bahkan menurut saya kita akan menjadi lebih hebat lagi, saudara, kalau kita berani mengambil tanggung jawab kesalahan orang lain. Amin. Amin. Ingat loh, saudara, Yesus memikul dosa kita, menerima kesalahan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bertanggung jawab, ya, kepada anak-anak,
ya, yang semakin diberkati oleh Tuhan, saudara jangan pernah melupakan orang tua saudara. Amin. Amin. Saudara bisa ada sampai hari ini, saudara bisa hebat sampai hari ini karena ada orang tua saudara. Ya, dia mau bertanggung jawab dari bayi sampai hari ini. Amin. Jangan kita bilang begini saudara, uang orang tua, uang anak, ya uangku. Saudara, tidak boleh saudara ya. Kita harus belajar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertanggung jawab. Ya, kalau orang Tionghoa mengatakan begini, jangan pernah melupakan berbuat baik. Amin. Jangan pernah kita melupakan menjadi orang yang berbakti, saudara. Saudara, menurut saya saudara, inilah yang harus kita lakukan. Apakah hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Baik talenta kita, baik juga saudara aktivitas kita, saudara. Di mana kita berada, mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan belajar bertanggung jawab. Amin. Menjadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang hebat. Amin, saudara. Ketika kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita akan bisa mengubah segala-galanya. Amin, saudara. Kita akan mengubah minimal diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, saudara, lingkungan kita, bahkan bangsa kita, saudara. Ketika gereja berani bertanggung jawab, saudara, bahkan mau menerima tanggung jawab. Puji akan nama Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makna kematian Kristus bagi gereja Tuhan adalah dari kematian Yesus kita belajar tentang kasih yang tulus ikhlas. Amin. Kasih yang tulus ikhlas. Roma 5 ayat 8 firman Allah mengatakan begini kepada kita sekalian. Roma 5 ayat 8 firman Allah mengatakan, mari kita baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin, saudara. Amin. Ya, kapan Kristus mati bagi kita? Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Waktu kita masih berdosa. Amin. Inilah saudara kasih yang tulus ikhlas. Saudara ya, kasih manusia bisa berubah seiring waktu berjalan. Amin. Amin. Bahkan minggu-minggu ini sudah menjadi viral, saudara. Kita dipertontonkan oleh satu keluarga anak Tuhan yang menurut saya sangat tidak menjadi berkat. Amin. Padahal tuh saudara, beliau adalah pembela hak asasi manusia, menolong orang-orang yang susah secara hukum. Padahal di gerejanya yang terkenal, beliau menjadi majelis gereja tersebut. Tapi saya begitu kaget, saudara. Bahkan di media TV diceritakan, saudara. Ini sesuatu yang bikin malu. Saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kasih kita jangan berubah. Amin. Karena memang dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita, saudara, di akhir zaman kasih manusia akan semakin dingin. Tahu nggak dingin? Dingin, tahu ya? Kita akan masa bodoh, kita tidak mau tahu. Saudara ya, kita tidak lagi, saudara, memiliki kasih yang kuat, kasih yang hangat. Padahal Tuhan ingin kita, ketika kita menerima kasih yang tulus itu, saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih, karena kasih Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 9, tinggallah di dalam kasih-Ku. Ya, kalau Rasul Paulus katakan, kejarlah kasih itu. Sudah, kejarlah kasih itu, saudara. Kita harus membangun kasih, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena hanya kasih, saudara, yang menjadikan Yesus mau berkorban, mau menderita, dan mau melakukan segala sesuatu, saudara ya. Di saat-saat hari ini
orang semakin kehilangan kasih. Mari kita tampil menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan kasih, yang menyatakan kasih, amin saudara, dan yang berbuat kasih saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan, mari kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib saudara. Yang ketiga, makna yang harus kita ambil dari Jumat Agung saudara, bahwa melalui kematian kita belajar tentang ketaatan dan kerendahan hati. Amin saudara. Dia yang adalah Allah, kata firman Tuhan saudara, tidak menganggap sudah itu sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Manusia. Saudara, saya teringat kesaksian dari Ibu Heni, anaknya almarhum Bapak Pendeta Stefanus Wirawan saudara. Di dalam kesaksian pribadinya, di depan peti jenazah ayahnya, di hadapan jemaat Tuhan di Gereja Batu Tulis, Ibu Heni bilang begini, kalau saya melihat papa saya kagum. Dia nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Artinya apa saudara? Anaknya hampir tidak melihat saudara kelemahan-kelemahan bapaknya. Anaknya melihat bapaknya amat konsisten. Ketika Heni yang waktu itu married dan dia mengambil keputusan untuk bercerai, papanya bilang begini, itu melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau kamu tetap mengambil keputusan untuk bercerai, kamu harus menanggung akibatnya. Yang pertama, papanya bilang, kamu tidak boleh nikah lagi. Papanya bilang begitu. Padahal ini anak cewek satu-satunya. Sampai hari ini saya tidak melihat dia nikah lagi saudara. Dia melihat dari sosok ayahnya menjadi teladan bagi hidupnya. Ya, saudara, kalau kita melihat Yesus, saudara, maka kita belajar tentang bagaimana Yesus tidak takut kehilangan hak. Walaupun dia punya hak untuk dipuji, hak untuk dimuliakan, hak untuk ditinggikan, hak segala-galanya saudara. Dia punya hak, betul? Tapi dia mau meninggalkan itu. Dia mau melepaskan itu. Saudara, banyak kali kita saudara belum Tuhan minta untuk meninggalkan hak kita, baru meninggalkan kesukaan-kesukaan kita, hobi-hobi kita. Susah benar ya. Bapak Ibu. Ya, kita mesti belajar dari salib saudara. Tuhan mau kita belajar bagaimana saudara, dia yang mempunyai segala-galanya, dia berani meninggalkan untuk taat menderita sampai mati di kayu salib. Kiranya kita juga mau belajar saudara ya, untuk kita menjadi Kristus di masa ini. Amin. Di mana orang melihat kita saudara bahwa kita adalah orang-orang pengikut Kristus yang luar biasa. Amin saudara. Orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam hidup kita saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan saudara, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada ya. Tuhan memberkati kita hari ini melalui firman Tuhan
yang sudah kita dengar bersama-sama. Pak Ir, mari maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Pada suatu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, saudara, dalam perenungan kita bersama sebelum kita sebentar bersama-sama ambil perjamuan kudusnya. Cinta
tidak ada, saudara, mari kita ambil waktu. Kita hari ini ada di salib Yesus. Kita sudah mendengarkan firman dari Tuhan bahwa kematian Yesus tidak lagi diragukan. Kematiannya begitu sempurna menyelamatkan kita. Tuhan mau hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar bertanggung jawab. Mari kita menjadi pribadi yang mau taat dan rendah hati. Kita mau jadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara jalan-jalan hidup kita tidak benar, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, mohon anugerah. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengambil perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Allah. Saya memberi kesempatan kepada setiap saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan setelah itu saya minta kesediaan Ibu Titin untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Setelah itu kita akan makan minum bersama-sama. Mungkin saat ini kami dalam kelemahan, mungkin saat ini kami dalam sakit penyakit, mungkin saat ini kami dalam belenggu. Mari Tuhan kami serahkan hanya di dalam Yesus, Allah yang sanggup membebaskan, Allah yang sanggup melepaskan, Allah yang sanggup menyembuhkan, dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kami terima kasih-Mu yang tercurah bagi kami. Kami menerima setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala yang terbaik sudah Tuhan lakukan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan,
Ia mengadakan perjamuan kudus. Dan setelah itu Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur di hadapan Bapa. Kemudian ia pecahkan roti ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita makan dan minum roti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Yesus, sambil kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, untuk kasih-Mu, untuk persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk kasih yang besar. Terima kasih untuk pengampunan yang besar. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Hari ini kami katakan, apapun sakit penyakit yang kami derita, kami percaya oleh timur Tuhan, Kau telah menanggung, Kau telah membebaskan, Kau telah menyembuhkan anak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit keluar yang berkaitan dengan organ tubuh kami, yang berkaitan dengan sel-sel di dalam peredaran darah kami, oleh darah Yesus dipulihkan, dibaharui, dikuduskan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Dan tinggal sama-sama diambil oleh Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu kami dijadikan baru Bapa. Biar melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa, kami boleh belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan jadikan kami juga mempunyai kasih yang tulus kepada setiap kami semua, dan juga berikan ketaatan dan kerendahan hati dalam hidup kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa salib-Mu itu yang mengubahkan kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom.
silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang senantiasa setia datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saya di sini hanya mengingatkan untuk hari Minggu lusa kita ada ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan kita. Amin. Baik ibadah pagi maupun ibadah sore, mari kita mau datang kepada Tuhan, ajak rekan kita atau saudara kita untuk kita bersama-sama mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Untuk petugasnya perlu dibacain, Om? Boleh ya, saya bacakan ulang untuk petugas ibadah baik pagi maupun sore supaya diingat kembali. Untuk jadwal petugas ibadah raya pagi tanggal 4 April tahun 2021, pemujinya oleh Ibu Titin, Ibu Lena, dan Ibu Desi. Pembicaranya Pendeta Petrus Ariandi, pengumuman oleh Bapak Yulianto, acara perjamuan kudus, asyarnya Ibu Yeni dan Ibu Inglan. Doa penutup Bapak Yulianto, multimedia Bapak Willy, pemusik oleh Bapak Irmawan, Saudara Andi, dan Saudari Sela. Dan untuk petugas ibadah raya sorenya tanggal 4 April tahun 2021, pemujinya oleh Ibu Hotma dan Ibu Anai. Pembicaranya Bapak Gembala kita Pendeta Petrus Ariandi, pengumuman oleh Ibu Lena, acara perjamuan kudus hasilnya oleh Bapak Hakyun dan Nyonya. Doa penutup Ibu Lena Ariandi, multimedia Saudara Moses, pemusiknya Saudara Edwin, Bapak Limin, dan Saudara Niko. Dan untuk petugas perjamuan kudus paginya yang tadi saya lupa baca, untuk petugas perjamuan kudus di pagi hari Ibu Apung dan Ibu Lena Ariandi. Untuk sorenya oleh Ibu Wati dan Ibu Titin. Ya itu aja. Kita juga akan diberkati di acara Jumat Agung ini oleh spesial dari yang pertama dari guru-guru sekolah minggu ya Om ya. Saya panggilkan dulu dah. Nah, guru-guru apa persembahan dulu apa spesial dulu Om? Spesial dulu ya. Guru-guru sekolah minggu saya persilakan. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada ya. Jadi yang dari ini dah tim Asyir kita mau mempersembahkan lagu untuk Tuhan, pujian bagi Tuhan kita. Amin. Saya undang semuanya maju ke depan.
kita sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Saya juga mau menaikkan pujian. Amin. Minta waktunya. Haleluya. Anugerah yang telah terbesar bagi Tuhan telah dinyatakan bagi kita. Pengorbanannya Dia telah nyatakan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Jangan grogi. Haleluya, Yesus. Pandang salib kasih-Mu, tusukkan dan camkan telah Kau terima meneteskan pandang salib yang terbesar telah Engkau berikan, kasih setiamu yang terbesar telah Engkau berikan, pengorbananmu yang terbesar telah Engkau lakukan. Oh Yesus, sungguh bangga padamu. Pandang salib-Mu, kasih-Mu, tusukkan dan camkan telah Kau terima pandang tiada yang seperti Tuhan kita. Kalau di dunia ini orang mengorbankan anak buahnya dulu,
lalu dia bersembunyi. Tapi Tuhan kita, dia mengorbankan dirinya untuk kita anak-anaknya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, terima kasih untuk Pak Ayung yang telah menyampaikan pengumuman. Terima kasih juga untuk persembahannya, sangat memberkati kita semua yang ada di sini. Terlebih bersyukur juga untuk Pak Pendeta Petrus Aryadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sangat memberkati kami semua. Kita juga patut bersyukur untuk Roh Kudus yang memimpin terjemahan kudus. Kita boleh menikmatinya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikannya dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan untuk sumber berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Sebelumnya minta dengan kasih Kristus untuk Cici Wati pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberikannya. Mari menjalankan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan ucapan syukur, kita angkat pujian kepada-Mu yang sempurna. Yang bertugas saya persilakan untuk maju. Raja
pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur ibadah boleh berjalan dengan baik dan kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati semua kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebagaimana apapun kami yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, ataupun yang lanjut usia Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu turun ke atas kami semua Tuhan. Memberkati kami yang tidak datang pada pagi hari ini juga Tuhan, dan kasih kami dimanapun berada Tuhan, Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Jikalau sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau hantar tibakan dengan selamat sampai ke rumah kami tanpa kurang suatu apapun, dan pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan tubuh yang sehat untuk memuji dan memuliakan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan ketika meninggalkan rumah Tuhan, karena kasih setia dari Allah Bapa kita yang tidak pernah berubah, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk mati di kayu salib bagi kita sekalian, serta persekutuan yang hidup dari Roh Kudus memimpin hidup saudara, menyertai hidup saudara, dan menjadikan apa yang kau buat diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Semua yang percaya katakan